Kami masih terhubung bersama dengan Executive Vice President Wealth Management dari BRI, Ibu Tina Melina. Baik Bu Tina, kita lanjutkan kembali dialog kita. Selanjutnya terkait dengan mengelola dana besar yang dimiliki, mungkin baik dari warisan atau mungkin dana menganggur begitu ya, yang jumlahnya ini cukup besar. Nah, bagaimana caranya agar kekayaan tersebut dapat terus berkembang? Baik, kekayaan yang sudah terakumulasi dengan baik dari hasil karya kita memang harus kita optimalkan. Jadi di bisnis wealth management, di mana kita memang merupakan layanan konsultasi keuangan dalam rangka memberikan solusi atau advice untuk mengembangkan atau growing the asset. Kemudian juga setelah mengembangkan, kita juga bersama-sama melakukan proteksi atau konservasi atas kekayaan tersebut, dan juga tentunya setelah terproteksi dan terpreserve, maka kita juga berkonsultasi atau berdiskusi dengan klien untuk melakukan perencanaan dalam wealth distribution atau transition. Jadi dalam pengelolaan kekayaan memang ada tahapan atau 3 tahapan besar yang kita lakukan atau kita advise, sehingga aset tersebut walaupun misalnya hanya diperoleh dari warisan atau juga merupakan akumulasi kekayaan kita dari karya kita, menjadi sebuah kekayaan yang akan terjaga sampai dengan ke generasi selanjutnya. Sehingga memang di sini kita akan meng-create sebuah generasi yang memiliki kesadaran terhadap kepengelolaan kekayaannya dengan baik. Jadi dimulai ditumbuhkan, diakumulasi tadi, kemudian kita setelah bertumbuh dan terakumulasi, kita proteksi, kita jaga, kemudian setelah itu kita yakinkan bahwa kekayaan ini akan terdistribusi atau bertransisi dengan sangat baik sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pengelolaan kekayaan tersebut. Baik, Bu Tina, kita juga melihat ada beberapa crazy rich yang memiliki gaya hidup relatif simpel dan juga sederhana. Nah, apakah mempertahankan gaya hidup sederhana ini juga menjadi kunci begitu dalam mengembangkan kekayaan lagi ke depannya? Ya, gaya hidup itu memang sesuatu yang menjadi pilihan ya. Dan sekarang trennya malah memang orang-orang yang wealthy people ini gaya hidupnya memang relatif lebih sederhana, karena memang mereka merasa tahap kehidupan untuk yang sifatnya untuk pengakuan itu mungkin mereka sudah lewati itu. Jadi mereka adalah sekarang lebih ke bagaimana kekayaan mereka itu bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak mungkin ya, charity, filantropi dan segala macam. Tetapi hemat pangkal kaya itu memang sebuah tagline atau moto yang selalu bisa dipakai oleh semua orang gitu ya, untuk yang mengakumulasikan kekayaannya, untuk yang sedang memiliki, dan untuk yang memastikan kekayaan tertransisi itu. Perilaku hemat adalah perilaku positif. Sebenarnya hemat itu tidak identik dengan pelit ya. Jadi kita bisa berhemat, tapi kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan karena kita bisa melihat bahwa ada misalnya crazy rich ini memikir untuk apa sih kita memiliki dan menempelkan semua branded things untuk lebih ke pengakuan, padahal dia bisa menggunakan karya yang sama, misalnya untuk karya anak bangsa gitu ya, premium art dari lokal artis seperti itu juga sesuatu yang bisa menjadi gaya hidup dari orang-orang kaya sekarang gitu ya. Jadi gaya hidup sederhana itu sebenarnya lebih ke gaya hidupnya sesuai kemampuan. Terus dia selalu blessing atas semua pencapaiannya. Dan mereka tidak bersifat impulsif terhadap barang-barang ya. Dan kemampuan tidak impulsif itu adalah kemampuan dari pengendalian dirinya yang sudah sangat baik gitu ya. Dan juga bisa memberikan makna dari setiap kekayaan yang mereka miliki. Seperti itu. Jadi memang penting sekali kita memiliki gaya hidup yang hemat, sederhana, tetapi tidak pelit seperti itu. Dan kita bisa tetap membuat hidup kita sendiri nyaman karena kekayaan yang kita miliki itu betul-betul bermanfaat buat diri dan sekitarnya. Seperti itu.
Oke, berarti kaya ini tidak harus hedon juga seperti itu ya Bu Tina ya. Nah selanjutnya Bu Tina, apakah layanan dari BRI Prioritas sendiri ini juga dapat membantu atau mungkin memberikan pendampingan nih bagi para nasabah terkait dengan pengembangan kekayaan mereka? Ya, tentunya ya. Jadi di BRI sendiri kita memiliki wealth management services, di mana kita memang menyiapkan tim khusus untuk berperan sebagai financial advisor, di mana peran mereka adalah memang lebih ke membentuk hubungan baik dengan nasabah dan nasabah-nasabah yang terdaftar atau member dari priority segment ini juga kita terus gali kebutuhannya, kita penuhi kebutuhan investasi atau wealth managementnya, dan kita memberikan option untuk strategi berinvestasinya, dicocokkan dengan produk-produk yang sesuai profil resikonya, dan kita juga membantu untuk terus memonitor perkembangannya dan mengupdate dengan tren-tren produk baru atau tren-tren perkembangan dari portofolionya yang sudah dipercayakan ke kita, sehingga kita bersama-sama bisa mengevaluasi strategi yang sudah disusun di awal atau profil produk yang sudah dipilih di awal dan dikembangkan lagi untuk menjadi portofolio yang lebih baru sesuai dengan profil nasabah terbaru, dan juga dikembangkan ini supaya pasti memberikan benefit untuk generasi seterusnya, karena kita ingin menjadi bagian dari long life lifestyle atau part of kehidupannya nasabah dari sisi pemenuhan kebutuhan finansial. Baik, terkait dengan produk-produk ini, Bu Tina, bagaimana nih caranya untuk memilah tujuan investasi dengan instrumen investasi yang sesuai nih, serta pastinya mengelola resiko untuk mencegah keterpurukan finansial akibat salah nih dalam pengelolaan investasi tersebut? Ya, biasanya ya keterpurukan finansial itu dipengaruhi tadi seperti di pembukaan awal adalah gaya hidup ya, terlalu terlalu berlebihan, itu tidak bisa mengelola pilihan underlying investasinya, jadi ceroboh dalam berinvestasi, atau bahkan mendiamkan uangnya tidak bertumbuh atau dia tidak bekerja untuk kita. Biasanya keterpurukan finansial itu disebabkan oleh faktor-faktor itu antara lain, sehingga memang untuk mengelola risiko dari pengelolaan keuangan kita, penting kita selalu melakukan financial check up gitu ya. Kita lihat cash flow kita, saving kita, debt ratio kita, apakah dalam kondisi yang sehat atau memang sudah ada alert nih, udah ada tanda-tanda kita harus mulai melakukan reallocation dari financial portfolio kita, dan kita menyesuaikan lagi tujuan-tujuan portofolio kita tadi, investasi kita tadi dengan tujuan kehidupan kita. Karena misalnya kalau awal misalnya belum berkeluarga, sekarang sudah berkeluarga, awal kita adalah dalam berkarir, kemudian kita masuk ke retirement session, nah itu pasti akan berbeda tujuan keuangannya, dan profil resiko kita juga pasti akan berubah seiring dengan usia, seiring dengan tahap kehidupan, dan itu juga perlu melakukan adjustment. Makanya tadi kita bekerja sama dengan nasabah kita untuk melakukan review strategi investasi atau portofolio, dan untuk itu kita memang perlu dibantu dengan expert atau financial advisor yang memang sudah memiliki pengalaman dan well certified untuk melakukan tugasnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan resiko finansial karena kita miss dalam mengelolanya bisa di manage dengan baik, dihindari, bahkan kalau bisa dihilangkan seperti itu. Baik, masih terkait dengan pengelolaan investasi ini, seberapa besar nih Bu peran layanan dari wealth management dari BRI sendiri untuk dapat mungkin diandalkan oleh seorang investor dalam mengelola kekayaannya? Iya, mungkin ini ya ada sebuah quote yang saya suka ya. It's not how much money you make, tapi but how much money you can
work hard for you and how many generation you keep that money for. Nah, untuk itu salah satu peran kita di pengelolaan kekayaan atau wealth management itu adalah memastikan kita bisa memberikan layanan konsultasi perencanaan keuangan, terus memberikan solusinya bersama financial advisor yang memang dipersiapkan, mereka certified, mereka juga memiliki pelatihan yang cukup untuk memberikan insight-insight dalam investasi. Kemudian juga nasabah dibantu melakukan perencanaan keuangannya dengan lebih komprehensif. Kita tidak hanya membantu dari sisi individual needs-nya aja, mungkin dengan business needs-nya juga, karena BRI melayani untuk semua segmen, semua jenis kebutuhan keuangan, baik untuk bisnis maupun untuk individual. Nah, untuk itu juga kenapa bisa terjadi, karena konsep dari bank ini sendiri adalah financial supermarket with all the things yang memudahkan kehidupan nasabah dan memudahkan pengelolaan keuangannya dan melakukan transaksinya, sehingga berbagai offering dari BRI Group ini bisa menjadi solusi dan semua cukup dihadirkan karena kita ingin one stop service solution itu benar-benar happen untuk nasabah BRI. Ya, menarik sekali perbincangan kita terkait dengan investasi pada kali ini. Semoga pastinya bermanfaat begitu ya tips dan trik yang telah disampaikan oleh Ibu Tina tadi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama dengan kami, Executive Vice President Wealth Management dari BRI, Tina Melina. Salam sehat, salam sukses selalu untuk Anda. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.